Innal hamdalillah wa inna syukran lillah wa inna tsanaa'a kullahu lillah nahmaduhu wa nashkuruhu wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah antallahu ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi qad ballagha ar-risalah وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا خالق. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا ربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد وإذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar summa na'udzu billahi minan nar. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, inilah salah satu kalimat thayyibah yang sepantasnya membasahi lisan kita, meluncur dari lisan kita, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sekali lagi masih memberikan kita nikmatnya sehingga kita semua bisa berkumpul di masjid ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat Jumat secara berjamaah. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di mana kemuliaan beliau dimuliakan oleh Sang Maha Mulia, keagungan beliau diagungkan oleh Sang Maha Agung, akhlak beliau diakui oleh Sang Maha Agung. Siapakah beliau? Tidak lain dan tidak bukan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah motivasi yang dimana motivasi ini mengingatkan kita akan larangan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun motivasi ini sudah kita jelaskan beberapa hari yang lalu, akan tetapi pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi ini secara lengkap, yang dimana dikisahkan ada seorang pemuda yang datang kepada seorang ulama yang bernama Ibrahim bin Adam. Pemuda ini adalah seorang ahli maksiat, selalu melakukan maksiat, setiap hari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang kepada seorang ulama dan mengatakan dia ingin bertobat kepada Allah, akan tetapi dia tidak ingin meninggalkan pekerjaannya, yaitu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda ini mengatakan, silahkan engkau boleh bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak meninggalkan pekerjaanmu, akan tetapi jika engkau bisa melaksanakan 5 syarat yang akan aku berikan kepadamu, jika 5 syarat ini bisa engkau lakukan, maka silakan engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah syarat yang pertama, wahai ulama? Ulama ini mengatakan, idza aradta an ta'siyallah, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'asi, maka bermaksiatlah, walakin la ta'siyatak, akan tetapi jangan sekali-kali engkau lakukan maksiatmu di atas bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemuda itu mengatakan, kalau begitu di mana saya ingin bermaksiat? Di mana saya ingin tinggal?
Sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Ulama itu mengatakan, apakah pantas engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan engkau tinggal secara gratis di bumi Allah Subhanahu wa taala? Pemuda itu mengatakan, tidak wahai ulama. Apakah perkara yang kedua? Apakah syarat yang kedua? Ulama ini mengatakan, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala fa'asi, maka bermaksiatlah, akan tetapi jangan sekali-kali engkau makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Pemuda itu kembali mengatakan, kalau begitu apa yang ingin saya makan wahai ulama? Saya ingin makan apa? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala seluruh makanan, rezeki yang berada di muka bumi ini itu tidak lain dan tidak bukan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah semua makhluk yang melata di muka bumi ini kecuali telah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulama itu mengatakan, apakah pantas kalau begitu engkau bermaksiat kepada Allah sedangkan engkau tinggal di bumi Allah, engkau makan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala secara gratis? Pemuda itu mengatakan, tidak wahai ulama. Apakah syarat yang ketiga? Syarat yang ketiga, ulama ini kembali mengatakan, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka bermaksiatlah. Jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah, bermaksiatlah, akan tetapi jangan kali-kali engkau melakukan maksiatmu di tempat yang dapat dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemuda ini mengatakan, wahai ulama, di manakah saya ingin bermaksiat kalau begitu wahai ulama? Allah Subhanahu wa taala dapat melihat yang nampak, yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa taala dapat melihat gerak-gerik sebuah semut yang kecil yang berada di atas batu warna hitam. Di malam gelap gulita Allah Subhanahu wa taala masih bisa melihat gerak-gerik semut tersebut. Ulama ini mengatakan, kalau begitu apakah pantas engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan engkau tinggal di bumi Allah, engkau makan di bumi Allah dan engkau makan rezeki Allah Subhanahu wa taala? Pemuda itu mengatakan, tidak wahai ulama. Apakah syarat yang keempat? Ulama ini mengatakan, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala fa'asi, maka bermaksiatlah. Akan tetapi idza jaa malaikatul maut, apabila telah datang malaikat maut, maka mintalah sedikit waktu untuk engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang engkau lakukan selama di dunia. Pemuda itu mengatakan, jangankan meminta waktu wahai ulama, untuk mempercepat kematianku saja Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan itu. Kita tidak bisa melakukan hal tersebut walaupun untuk mempercepat kematian kita. Maka ulama itu mengatakan, kalau begitu apakah pantas engkau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Engkau tinggal di bumi Allah secara gratis, engkau makan dari rezeki Allah, engkau tidak dapat sembunyi dari penglihatan dan pengetahuan Allah, dan engkau tidak dapat meminta sedikit waktu di akhir hayatmu untuk engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemuda itu mengatakan, tidak wahai ulama. Apakah syarat yang terakhir? Apakah syarat yang kelima yang engkau miliki? Ulama itu mengatakan, idza aradta an ta'siyallah, jika engkau ingin bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala fa'asi, maka bermaksiatlah. Akan tetapi ketika di akhirat nanti, ketika malaikat hendak menyeretmu masuk ke dalam neraka, maka janganlah engkau mengikuti perintah malaikat tersebut. Larilah engkau dari neraka dan masuklah ke surga. Pemuda itu mengatakan, wahai ulama, di hari kiamat nanti pintu neraka ditutup serapat-rapatnya. Walaupun saya tidak ingin mengikuti perintah malaikat tersebut, akan ada api yang mendorong saya untuk masuk ke dalam neraka. Mau tidak mau saya akan masuk ke dalam neraka. Ulama itu mengatakan, apakah pantas engkau bermaksiat kepada Allah? Engkau tinggal di bumi Allah, engkau makan di bumi, engkau makan rezeki Allah, engkau tidak dapat sembunyi dari penglihatan Allah, engkau tidak bisa meminta waktu sedikit pun untuk engkau bertobat kepada Allah ketika hampir hayatmu, dan engkau tidak dapat untuk tidak mengikuti perintah malaikat di hari kiamat nanti ketika di neraka nanti. Tidak wahai ulama. Jemaah sekalian, sedang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dari beberapa syarat ulama yang beliau berikan kepada pemuda tersebut, tidak ada satupun syarat yang membolehkan kita untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa?
Apakah pantas kita bermaksiat kepada Allah? Apakah pantas kita bermaksiat kepada zat yang selalu memberikan kita kesehatan, yang selalu memberikan kita kesempatan setiap hari berdoa, melaksanakan atau melakukan aktivitas kita sehari-hari? Allah Subhanahu wa taala masih sering memberikan kita kenikmatan dan kesehatannya. Maka jika ada orang mengatakan, mulai hari ini saya tidak butuh lagi dengan Allah, saya sudah kaya, hartaku banyak, pangkatku tinggi, jika ada seseorang yang mengatakan hal seperti itu, maka orang itu adalah orang yang paling bodoh. Mengapa? Karena nafas yang dia hembuskan pada saat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kaki yang dia langkahkan pada saat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang dia ayunkan pada saat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Mata yang dia kedipkan pada saat itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat sedang jemaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Oleh karena itu, marilah kita selalu beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala dan meniatkan seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam sebuah hadis dikatakan yang artinya setiap pekerjaan itu tergantung pada niatnya. Seperti dijelaskan dalam sebuah kisah, ada seorang raja di mana raja ini sangat senang di akhir pekan atau di akhir bulan dia berkeliling-keliling kampung, dia berkeliling-keliling wilayah kekuasaannya. Dan pada suatu hari raja ini berkeliling bersama panglima perangnya dan menyamar sebagai seorang atau sebagai rakyat biasa. Di tengah perjalanan dari kejauhan, raja ini yang menyamar sebagai rakyat biasa melihat seseorang yang terbaring di atas tanah. Dia mendekati orang tersebut dan ternyata orang tersebut telah meninggal dunia. Orang-orang tidak mempedulikan mayat tersebut. Dia hanya lewat melihat mayat tersebut dan pergi meninggalkan mayat tersebut. Dan raja itu datang kepada pemuda, memanggil seorang pemuda. Mengapa kalian tidak ingin mengurus jenazah saudara kalian? Pemuda itu mengatakan, wahai ulama, wahai saudaraku, sesungguhnya pemuda ini adalah ahli maksiat. Setiap hidup dia selalu membeli khamar, dia selalu mendatangi para pezina di malam hari. Maka kami enggan untuk mengurus jenazahnya. Maka raja yang menyamar sebagai rakyat biasa mengatakan, akan tetapi wahai saudaraku, dia adalah saudara kalian. Kalau begitu bawalah aku ke rumah mayat tersebut. Ketika sampailah raja yang menyamar sebagai rakyat biasa ini di rumah mayat tersebut, dia memberi salam. Ketika pintu dibuka, istri dari mayat ini kaget dan mengatakan, wahai wali Allah, wahai wali Allah, sesungguhnya Allah telah memanggilmu dan semoga Allah menempatkan engkau di surganya. Raja itu kaget, mengapa anda menyebut suami anda sebagai wali Allah, sebagai kekasih Allah, sedangkan suamimu dikatakan oleh rakyat yang lain bahwa dia selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri dari mayat tersebut mengatakan, benar wahai saudaraku, suami saya memang sering membeli khamar, suami saya memang sering mendatangi pezina setiap malamnya. Akan tetapi dia beli khamar, ada penjual khamar, dia datang ke situ membeli khamar, dia tumpahkan khamar tersebut di ujung kota dan mengatakan, sesungguhnya aku telah mengurangi dosa penduduk desaku pada malam hari ini. Dia memang sering mendatangi para pezina, akan tetapi dia memberikan uang kepada pezina tersebut. Aku memberikanmu uang dan engkau tunduk di bawah perintahku, dan aku melarangmu untuk keluar malam ini sampai subuh tiba. Dan mengatakan, sesungguhnya aku telah mengurangi dosa pendudukku pada malam hari ini. Dan aku pernah bertanya kepada suamiku, wahai suamiku, mengapa engkau mau melakukan hal seperti ini? Ketahuilah ketika engkau mati, tidak ada satupun orang yang ingin mengurus jenazahmu, wahai suamiku. Suaminya mengatakan, benar wahai istriku apa yang engkau katakan. Akan tetapi yakinilah, percayalah, ketika aku mati, jasadku akan dimandikan, akan disolatkan, akan dikuburkan oleh raja yang sangat disayangi oleh semua rakyatnya. Maka mendengar penjelasan itu, raja pun menangis dan memerintahkan kepada panglimanya untuk mengambil mahkota dan mengatakan kepada istri mayat tersebut, benar wahai saudariku, suamimu akan dimandikan, akan disolatkan, akan dikuburkan oleh seorang raja, karena sesungguhnya ketahuilah, akulah raja yang berada di kota ini. Maka istri dari mayat tersebut menangis dan memeluk suaminya. Kaum muslimin dan muslimat sedang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dari kisah tersebut
kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amalan soleh seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada seluruh hambanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang berkali lipat kepada hamba-hambanya yang selalu mengerjakan amalan soleh. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'd. Sidang jamaah Jumat rahimani rahimakumullahu jami'an. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita menundukkan mata hati dan kepala kita seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing hati kita berada di jalan lurus hingga akhir hayat kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana Allahumma inna nas'aluka al-husnul khatimah wa husnul khuluq wa na'udzubika min su'ihima. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la minal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la minal jannah. Allahumma inna nas'aluka al-firdausal a'la minal jannah. Allahumma ya musabbikal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinuhu fi qulubina wa karrih ilaina al-fuqra wal fusuqa wa nisyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ansur man nasraddin. Allahumma ansur man nasraddin. Allahumma ansur man nasraddin fil Yaman wa fi Suriah wa fil Iraq wa fi Myanmar wa fi Rohingya wa fi Palestin wa fi Afghanistan wa fi Indonesia. Allahumma ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi annana nashhadu bi annaka antallahu la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah hadza du'auna wa minkal ijabah fa inna qulta wa qawlukal haqq ud'uni astajib lakum fastajib du'aana wa ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.